Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nurjaman dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 5 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi transformasi geometri. Nah, mungkin kalian juga sudah belajar di sekolah mengenai transformasi geometri. Nah, semoga dengan adanya video ini kalian yang belum bisa memahaminya bisa membantu untuk memahami materi ini. Nah, adapun agenda yang akan kita lakukan atau yang akan kita bahas yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Namun untuk video kali ini kita akan membahas mengenai translasi. Nah, di sini sebelum ke penjelasan translasi, di sini kita akan mempelajari mengenai transformasi. Nah, transformasi berhubungan dengan transformer, yaitu perubahan. Nah, jikalau transformer itu perubahan dari mobil ke robot, nah di sini untuk transformasi adalah perubahan letak bentuk penyajian yang didasarkan dengan gambar dan matriks. Nah, transformasi juga sebagai suatu fungsi yang memetakan kedudukan setiap titik dari posisi awal menjadi posisi baru. Nah, bentuk awal benda sebelum transformasi disebut objek, kemudian untuk bentuk baru setelah transformasi disebut dengan bayangan. Nah, di sini langsung ke translasi, namun kita akan memahami dulu sedikit konsep dan pengertiannya. Nah, translasi di sini merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan jarak dan arah yang diberikan. Nah, di sini misal sebuah titik ditranslasikan sejauh A, satuan, sejajar sumbu X, dan B, satuan, sejajar sumbu Y. Artinya, A merupakan gerak horizontal. Jika nilainya positif, maka arahnya ke kanan, dan jika nilainya negatif, maka arahnya ke kiri. Dan B adalah gerak vertikal, yaitu jika nilainya positif berarti arahnya ke atas, jika negatif berarti arahnya ke bawah. Nah, di sini untuk contohnya bisa dilihat di gambar. Di sini ada objek. Objek itu titik awal, yaitu segitiga ABC. Nah, di sini penjelasannya yaitu digeser 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Berarti yang 5 satuan ke kanan itu horizontal dan 2 satuan ke atas berarti kan itu gerak vertikal. Nah, sehingga didapat objek ABC ini bergerak 5 satuan ke kanan kemudian 2 satuan ke atas, sehingga didapat segitiga aksen, B aksen, dan C aksen sebagai bayangannya atau posisi yang baru. Nah, rumus translasi atau pergeseran di sini misal suatu titik A, titik awal atau objek A, X, Y ditranslasikan oleh T, yaitu A, B, maka hasil translasinya adalah A aksen, yaitu X ditambah A, kemudian koma Y ditambah B. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar ya. Ini yaitu A, titik A atau titik awal, posisi awal, X, Y ditranslasikan oleh A dan B, maka hasilnya A aksen, X tambah A, Y tambah B, atau bisa juga menggunakan rumus matrik. X aksen Y aksen sama dengan X Y, berarti X yaitu titik awal ditambah dengan nilai translasinya, sehingga didapat posisi yang baru nantinya. Nah, untuk lebih memahami mengenai konsep translasi, langsung saja ke contoh soal. Di sini tentukan bayangan titik B yang nilainya 1, negatif 5 jika ditranslasikan oleh T min 4 min 2. Nah, kita menggunakan rumus matriks. Di sini X aksen Y aksen atau bayangan atau titik posisi akhir sama dengan XY ditambah AB. Nah, kita masukkan XY-nya, X-nya 1, Y-nya negatif 5 ditambah translasinya yaitu negatif 4, negatif 2. Sehingga 1 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 3, kemudian negatif 5 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 7. Sehingga bayangannya yaitu negatif 3, negatif 7. Nah, jadi untuk hasilnya bayangan titik B yang nilainya 1, negatif 5 jika ditranslasikan oleh T negatif 4 dan negatif 2 adalah A aksen, negatif 3, negatif 7. Nah, jika tadi menentukan bayangan titik, sekarang menentukan bayangan garis. Nah, di sini untuk contohnya, tentukan bayangan garis 2X tambah 3Y min 6 sama dengan 0 jika ditranslasi oleh T sama dengan negatif 2, 3. Nah, di sini untuk awal kita sama rumusnya kayak sebelumnya, yaitu X aksen Y aksen sama dengan X, Y ditambah translasi. Nah, kan tadi untuk tadi
titik awalnya sudah diketahui ya. Sekarang kan belum berbentuk garis, sehingga kita biarkan saja X, Y. Kemudian untuk translasinya karena sudah diketahui, kita masukkan negatif 2, 3. Nah kemudian kita jumlahkan X tambah negatif 2 sama dengan X negatif 2, kemudian Y tambah 3, hasilnya Y tambah 3. Sehingga X aksen sama dengan X negatif 2. Nah kita jadikan X, sehingga hasilnya X sama dengan X aksen plus 2. Kemudian untuk Y aksen sama dengan Y plus 3 atau Y ditambah 3, kemudian kita buatkan menjadi Y, maka hasilnya Y aksen min 3. Setelah X dan Y nya kita ketahui, selanjutnya adalah mensubstitusikan atau memasukkan nilai X dan Y ke persamaan garis 2X plus 3Y min 6 sama dengan 0. Nah di sini X nya kita ganti dengan X yang baru yaitu X plus 2. Kita hapus aksennya, kemudian untuk Y kita masukkan Y yang baru yaitu Y aksen min 3, tapi aksennya gak usah ditulis, min 6 sama dengan 0. Nah sehingga didapat 2X tambah 4 tambah 3Y min 9 min 6 sama dengan 0. Nah kita operasikan menjadi didapat 2X tambah 3Y negatif 11 sama dengan 0. Nah jadi bayangan garis 2X tambah 3Y min 6 sama dengan 0 jika ditranslasikan oleh T sama dengan negatif 2, 3 adalah 2X plus 3Y negatif 11 sama dengan 0. Nah mungkin untuk video penjelasan mengenai translasi dicukupkan sekian. Nah untuk penjelasan mengenai refleksi, dilatasi, dan rotasi akan dibuatkan di video-video yang akan datang. Jangan lupa like video ini. Mungkin itu. Semoga video ini bisa membantu memahami mengenai konsep transformasi geometri, khususnya translasi, dan juga refleksi, rotasi, dan dilatasi nantinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.